Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, Anda merasa pernikahan Anda selama ini sangat bahagia dan baik-baik saja, sampai sebuah pesan singkat masuk ke ponsel suami Anda di tengah malam yang sunyi. Nama kontak yang tertera hanyalah seorang kurir langganan biasa, namun isinya adalah ungkapan rindu yang sangat dalam. Tanpa Anda sadari, pesan itu adalah awal dari sebuah rencana jahat dan jebakan pemerasan bernilai miliaran rupiah yang siap menghancurkan hidup Anda dalam sekejap. Apakah Anda akan hancur karena pengkhianatan ini, atau justru berbalik memberikan pelajaran yang paling mematikan bagi mereka? Namun sebelum kita mulai ke cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang mari kita masuk ke ceritanya. Suasana malam yang dingin di dalam rumah mewah itu terasa sangat sunyi. Rania sedang duduk di pinggir tempat tidur sambil mengoleskan krim malam di wajahnya. Sementara itu, di kamar mandi, suara gemericik air terdengar menandakan Bima, suaminya, sedang membersihkan diri setelah seharian bekerja di luar. Rania merasa hubungan mereka selama ini baik-baik saja, namun malam ini ada sesuatu yang terasa berbeda di hatinya. Tiba-tiba, ponsel Bima yang tergeletak di atas meja nakas bergetar. Layarnya menyala terang di tengah remang cahaya lampu kamar. Rania melirik sekilas. Awalnya ia tidak berniat untuk mencampuri urusan pribadi suaminya. Namun, rasa penasaran yang aneh tiba-tiba muncul saat melihat sebuah nama kontak yang muncul di layar, yaitu Mas Gosen langganan. Nama itu terdengar biasa saja, mungkin hanya kurir langganan yang biasa mengantar barang belanjaan atau dokumen kantor. Tapi, sebuah kalimat pendek yang muncul di bawah nama itu membuat jantung Rania seolah berhenti berdetak. Pesan itu berbunyi, "Aku kangen kamu." Darah Rania berdesir hebat. Dadanya terasa sesak seolah pasokan udara di sekitarnya menghilang seketika. Siapa orang yang berani mengirim pesan seromantis itu kepada suaminya, dan mengapa namanya disimpan dengan sebutan kurir langganan? Rania mencoba mengatur napasnya yang mulai memburu. Ia tahu, jika ia langsung bertanya saat Bima keluar nanti, suaminya itu pasti akan mencari 1000 alasan untuk mengelak. Bima adalah orang yang sangat pandai bersilat lidah. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Rania meraih ponsel itu. Beruntung, Bima tidak menggunakan pengunci layar yang rumit malam ini. Sepertinya suaminya itu merasa sangat aman karena Rania jarang sekali menyentuh barang pribadinya. Rania segera membuka aplikasi pesan tersebut dan melihat riwayat percakapan yang ternyata sudah banyak dihapus. Hanya tersisa pesan terakhir yang baru saja masuk itu. Rania kemudian mengetikkan balasan dengan jemari yang terasa sangat dingin. Ia memutuskan untuk berpura-pura menjadi Bima demi memancing siapa sebenarnya sosok di balik nama kontak tersebut. Rania menuliskan pesan singkat. "Istriku sedang tidak ada di rumah, kesini saja sekarang." Setelah pesan itu terkirim, Rania segera meletakkan kembali ponsel tersebut ke tempat semula dengan posisi yang persis sama. Ia berusaha bersikap setenang mungkin meski hatinya hancur berkeping-keping. Ia kembali duduk dan berpura-pura asyik dengan kegiatannya sendiri. Tak lama kemudian, pintu kamar mandi terbuka. Bima keluar dengan handuk melilit di pinggangnya, wajahnya terlihat segar dan tanpa beban, seolah tidak ada rahasia besar yang ia sembunyikan dari istrinya. Bima berjalan menuju meja nakas dan langsung mengambil ponselnya. Saat ia melihat ada notifikasi pesan keluar, wajah Bima mendadak pucat pasi. Matanya melotot menatap layar ponsel, lalu ia melirik ke arah Rania dengan tatapan yang penuh kecemasan. Tubuh Bima terlihat sedikit gemetar, ia tampak sangat panik namun berusaha keras menahan suaranya agar tetap terdengar tenang.
Ia tidak menyangka bahwa istrinya akan melakukan hal senekat itu. Bel rumah tiba-tiba berbunyi dengan nyaring. Suara itu terasa seperti petir di telinga Bima. Ia langsung tersentak dan melihat ke arah pintu kamar. Bima segera mengenakan kaos dan celana pendeknya dengan gerakan yang sangat terburu-buru, bahkan ia hampir tersandung kakinya sendiri. Rania hanya memperhatikan tingkah laku suaminya dari sudut mata dengan tatapan yang dingin. "Ayo kita lihat siapa yang datang malam-malam begini," ajak Rania dengan suara yang datar. Bima hanya bisa mengangguk pelan dengan keringat dingin yang mulai membasahi dahinya. Saat mereka sampai di pintu depan dan membukanya, yang berdiri di sana ternyata bukanlah seorang wanita cantik seperti yang dibayangkan Rania. Di depan pintu berdiri seorang pria muda mengenakan jaket hijau khas kurir pengantar barang. Pria itu membawa sebuah kotak kecil di tangannya. Namanya adalah Riko. Ia tersenyum ramah seolah tidak ada hal aneh yang terjadi. "Ini paket kopi bubuk pesanannya, Mas, katanya butuh cepat ya," ujar pria itu dengan nada suara yang sangat tenang dan meyakinkan. Bima langsung mengembuskan napas lega yang sangat panjang, seolah-olah beban berat baru saja diangkat dari pundaknya. Ia segera mengambil paket itu dan memberikan sejumlah uang tips yang cukup besar kepada si kurir sebagai tanda terima kasih karena telah menyelamatkan mukanya di depan sang istri. "Lihat kan sayang, ini hanya kurir langganan yang mengantar kopi pesanan aku," kata Bima dengan nada bicara yang kembali percaya diri dan sedikit menyombongkan diri. Ia merasa sudah berhasil mengelabui Rania dan menganggap pesan kangen tadi hanyalah sebuah kesalahan kirim atau sekadar candaan dari kurir tersebut. Namun, Rania tidak semudah itu percaya. Insting seorang istri yang sudah bertahun-tahun hidup bersama memberitahu Rania bahwa ada sesuatu yang sangat janggal. Ia melihat ada sedikit keraguan di mata si kurir saat menatap ke arah dalam rumah mereka. Rania mengambil paket kopi itu dari tangan Bima dan merasakannya dengan teliti. Beratnya tidak seperti kopi bubuk pada umumnya. Di dalam benaknya, Rania berjanji bahwa ini hanyalah awal dari segalanya. Malam itu, Allah seolah mulai membukakan jalan bagi Rania untuk menyingkap tabir gelap yang selama ini menutupi pernikahannya. Berbekal kecurigaan itu, Rania diam-diam mulai menyusun rencana untuk mencari tahu siapa sebenarnya kurir bernama Riko tersebut. Malam itu berlalu dengan penuh kepalsuan yang menyesakkan dada. Bima tidur dengan sangat lelap, bahkan terdengar suara dengkurannya yang halus, menandakan bahwa ia merasa sudah benar-benar aman dari kecurigaan istrinya. Sementara itu, Rania sama sekali tidak bisa memejamkan mata. Ia berbaring membelakangi Bima, sambil menatap kosong ke arah jendela yang menampilkan kegelapan malam. Di kepalanya, bayangan wajah kurir bernama Riko dan pesan kangen itu terus berputar seperti kaset rusak. Rania merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan cara Riko menatap suaminya tadi. Tatapan itu bukan tatapan seorang kurir kepada pelanggannya, melainkan seperti ada sebuah rahasia besar yang mereka bagi bersama. Keesokan paginya, setelah memastikan Bima berangkat ke kantor dengan wajah yang kembali ceria, Rania segera bergerak cepat. Ia mengambil paket kopi bubuk yang semalam diletakkan Bima di dapur. Rania tidak langsung membukanya di rumah. Ia merasa rumahnya sudah tidak lagi menjadi tempat yang aman untuk menyimpan rahasia. Ia pun segera menghubungi Laura, sahabat dekatnya sejak masa kuliah. Laura bukan hanya sekadar teman curhat, ia adalah seorang wanita yang sangat mahir dalam urusan teknologi dan pelacakan digital. Rania memacu mobilnya menuju rumah Laura dengan perasaan yang campur aduk. Sesampainya di sana, Rania menceritakan semua kejadian semalam tanpa ada yang terlewat sedikit pun. Laura mendengarkan dengan serius. Sesekali ia mengernyitkan dahi sambil menatap ponsel milik Rania yang sudah dipindahkan data pesannya. Laura mulai bekerja di depan laptopnya, jemarinya bergerak sangat cepat.
Ia mulai melacak nomor telepon yang mengirimkan pesan kangen tersebut dan juga mencoba mencari tahu identitas pria bernama Rico yang mengantar paket semalam. Sambil menunggu Laura bekerja, Rania mencoba membuka paket kopi bubuk itu dengan perlahan. Awalnya, semuanya tampak normal. Aroma kopi yang kuat langsung tercium saat segel kemasan dibuka. Namun, saat Rania menusukkan sendok ke dalam bubuk kopi itu, ia merasakan sesuatu yang keras di bagian tengahnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Rania mengeluarkan sebuah benda kecil dari dalam tumpukan kopi. Benda itu berbentuk bulat hitam, ukurannya sangat mungil, hampir tidak terlihat jika tidak diperhatikan dengan teliti. "Rania, lihat ini," ujar Laura dengan nada suara yang tertahan. Rania mendekat ke arah meja kerja Laura. Di layar laptop, terpampang sebuah profil media sosial milik seorang pria yang sangat mereka kenali wajahnya. Itu adalah Rico, si kurir yang datang semalam. Namun, yang membuat jantung Rania seakan berhenti berdetak adalah foto profil Rico. Pria itu tampak sedang merangkul mesra seorang wanita cantik dengan riasan wajah yang tebal. Laura kemudian menunjukkan data pernikahan yang berhasil ia temukan dari pencarian mendalam di internet. Rico ini ternyata sudah menikah, Rania, dan istrinya adalah wanita ini. Namanya Anita, jelas Laura sambil menunjuk ke arah layar. Rania merasa dunianya runtuh seketika. Berdasarkan pelacakan Laura, Anita inilah yang selama ini sering bertukar pesan mesra dengan Bima. Namun kenyataan pahitnya tidak berhenti sampai di situ. Laura menemukan fakta bahwa Rico dan Anita bukanlah pasangan biasa. Mereka memiliki catatan yang mencurigakan di beberapa komunitas daring sebagai orang yang sering menjebak pria-pria kaya. Rico berperan sebagai orang yang mengawasi keadaan, sementara Anita bertugas untuk merayu targetnya. Rania kemudian menunjukkan benda kecil yang ia temukan di dalam paket kopi tadi kepada Laura. Mata Laura langsung membelalak saat melihat benda itu. Ia mengambilnya dengan hati-hati, lalu memeriksanya di bawah lampu meja. "Ini bukan sembarang benda, Rania. Ini adalah kamera pengintai mini yang sangat canggih. Kamera ini bisa merekam suara dan gambar secara langsung dan mengirimkannya ke perangkat lain lewat jaringan internet tanpa kita sadari," kata Laura dengan suara yang bergetar. Sekarang semuanya menjadi jelas bagi Rania. Bima bukan hanya sedang berselingkuh, tapi ia sedang masuk ke dalam lubang buaya yang sangat berbahaya. Paket kopi itu hanyalah cara bagi Rico untuk memasukkan kamera pengintai ke dalam rumah mereka. Rencana mereka sangat jahat, mereka ingin merekam adegan tidak senonoh Bima dengan Anita di dalam rumah ini, lalu menggunakan rekaman itu untuk memeras harta kekayaan Bima. Mereka mengincar uang miliaran rupiah yang selama ini dikumpulkan Bima, atau mungkin mereka mengincar aset rumah ini yang sebenarnya adalah milik Rania sepenuhnya. Air mata Rania menetes, bukan karena ia sedih kehilangan cinta Bima, melainkan karena ia merasa sangat jijik dengan kebohongan yang begitu rapi disusun di depan matanya. Namun, di tengah rasa sakit itu, sebuah kekuatan baru muncul dalam diri Rania. Ia tidak ingin menjadi korban yang hanya bisa menangis meratapi nasib. Allah sudah menunjukkan jalan kebenaran melalui bantuan Laura dan benda kecil di dalam kopi tersebut. "Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan hidupku," bisik Rania dengan nada yang dingin namun penuh penekanan. Rania menatap kamera pengintai itu dan menyadari bahwa ia punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Jika mereka ingin bermain kotor, maka Rania akan memberikan panggung yang paling megah untuk mereka. Ia mulai menyusun sebuah rencana besar yang tidak akan pernah disangka oleh Bima, Rico, maupun Anita. Rania memutuskan untuk membiarkan kamera itu tetap bekerja, namun ia akan mengatur setiap kejadian yang terekam di sana sesuai dengan keinginannya. Rania tahu, ini adalah awal dari sebuah permainan yang akan menentukan masa depannya.
Ia harus tetap tenang, bersikap seolah tidak tahu apa-apa, dan menunggu saat yang paling tepat untuk menjatuhkan mereka semua sekaligus ke dalam jurang kehancuran yang mereka gali sendiri. Rania pulang ke rumah dengan langkah yang sangat tenang, meskipun di dalam dadanya seolah ada badai yang sedang berkecamuk. Di ruang tamu, ia melihat Bima sedang duduk santai sambil menonton televisi, seolah-olah tidak ada satupun kebohongan yang ia sembunyikan. Bima menoleh dan memberikan senyuman manis, senyum yang dulu selalu membuat Rania merasa damai, namun kini terlihat sangat memuakkan. Rania menarik napas panjang, berusaha sekuat tenaga menekan emosinya agar tidak meledak saat itu juga. Ia sadar betul bahwa ia harus bermain peran dengan sangat rapi mulai malam ini. "Mas, aku mau kasih kabar kalau minggu depan aku harus pergi dinas ke luar kota selama 3 hari, kata Rania sambil meletakkan tasnya di atas meja dengan gerakan yang biasa saja. Bima tampak sedikit terkejut, namun Rania bisa menangkap kilatan kegembiraan yang sempat muncul di mata suaminya itu. Bima berusaha menutupi rasa senangnya dengan berpura-pura bertanya kemana Rania akan pergi. Rania menjawab dengan nada datar bahwa ia harus pergi ke Surabaya untuk mengurus urusan kantor yang sangat mendesak dan tidak bisa ditunda lagi. Bima hanya mengangguk pelan, mencoba menunjukkan wajah sedih karena akan ditinggal sendirian, padahal di dalam hatinya ia pasti sudah merencanakan pertemuan rahasia dengan Anita. Malam-malam berikutnya menjadi ujian kesabaran yang sangat berat bagi Rania. Ia harus tetap melayani Bima seperti biasa, menyiapkan makan malam, dan berbicara ringan tentang kegiatan sehari-hari, sambil menyadari bahwa suaminya sedang sibuk berkirim pesan mesra dengan wanita lain di belakangnya. Rania juga diam-diam terus memantau letak kamera pengintai kecil yang masih tersembunyi di dalam rumahnya. Ia sengaja membiarkan benda itu tetap di sana, karena ia ingin Riko dan Anita merasa bahwa rencana jahat mereka sedang berjalan dengan sangat lancar tanpa ada hambatan sama sekali. Rania tentu saja tidak bergerak sendirian dalam menghadapi situasi ini. Melalui bantuan Laura yang sangat ahli dalam urusan digital, Rania sudah menghubungi pihak kepolisian dan menjelaskan duduk perkaranya secara sangat mendalam. Ia menceritakan tentang sindikat pemerasan profesional yang sedang mengincar harta dan rumahnya. Pihak kepolisian sangat kooperatif dan setuju untuk bekerja sama dengan Rania. Mereka menunggu instruksi serta kode dari Rania saat para pelaku sudah benar-benar masuk ke dalam perangkap yang sudah disiapkan. Rania merasa sedikit lebih tenang karena ia tahu hukum akan berdiri tegak di pihaknya kali ini. Hari yang sudah ditentukan pun akhirnya tiba. Rania mulai memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam koper besar di depan mata Bima. Suasana rumah terasa sangat sunyi, namun ada ketegangan yang hanya bisa dirasakan oleh Rania sendiri. Bima bahkan menunjukkan sikap yang sangat manis dengan menawarkan diri untuk mengantar Rania ke bandara. Sikap yang biasanya akan membuat Rania merasa sangat dicintai, kini hanya terasa seperti sebuah sandiwara murah yang tidak berarti apa-apa. Rania menolak tawaran itu dengan sangat halus, beralasan bahwa ia sudah dijemput oleh mobil kantor agar Bima tidak perlu repot menempuh kemacetan. "Hati-hati di jalannya sayang. Jangan lupa kabari aku kalau sudah sampai di Surabaya nanti," kata Bima sambil mencium kening Rania dengan lembut. Ciuman itu terasa sangat dingin dan asing di kulit Rania. Ia hanya tersenyum tipis dan mengangguk singkat, lalu melangkah keluar dari rumah yang selama ini ia rawat dengan penuh kasih sayang. Begitu pintu depan tertutup dan mobil menjauh dari halaman rumah, Rania tidak benar-benar menuju ke bandara. Ia mengarahkan mobilnya menuju ke sebuah apartemen milik Laura yang letaknya tidak terlalu jauh dari sana. Di dalam apartemen tersebut, Rania dan Laura sudah menyiapkan beberapa layar monitor untuk memantau setiap sudut keadaan di dalam rumahnya. Mereka bisa melihat pergerakan Bima melalui kamera pengintai yang dipasang oleh Riko, serta melalui beberapa kamera tambahan yang dipasang secara tersembunyi oleh Rania tanpa sepengetahuan Bima sama sekali.
Ternyata tidak butuh waktu lama bagi Bima untuk beraksi. Hanya sekitar 1 jam setelah Rania pergi, Bima langsung terlihat menelepon seseorang dengan nada suara yang terdengar sangat bersemangat. Rania bisa mendengar dengan jelas suara Bima yang mengatakan bahwa rumah sudah kosong dan situasi benar-benar aman. Tak lama kemudian, melalui kamera di depan pagar, terlihat sebuah mobil berwarna hitam berhenti tepat di depan rumah Rania. Di layar monitor, Rania melihat sosok wanita cantik berpakaian sangat berani turun dari mobil tersebut. Itulah Anita. Wanita itu berjalan dengan penuh percaya diri masuk ke dalam rumah Rania, seolah-olah ia adalah pemilik rumah yang baru. Rania mengepalkan tangannya dengan sangat kuat saat melihat Bima menyambut Anita dengan pelukan yang sangat hangat di ruang tamu mereka. Rasa sakit itu sempat muncul kembali, namun Rania segera mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini adalah bagian dari panggung yang ia bangun untuk menjatuhkan mereka semua. Sementara itu, di area luar rumah, Rania melihat ada sosok lain yang sedang bergerak lincah di tengah kegelapan malam. Itu adalah Riko, sang kurir gadungan yang ternyata adalah suami sah dari Anita. Riko tidak masuk lewat pintu depan, melainkan mengendap-endap menuju pintu samping, bersiap untuk menjalankan tugas utamanya yaitu membobol brankas di ruang kerja pribadi Rania. Rania menarik napas dalam-dalam, menatap layar monitor dengan tatapan yang sangat tajam dan penuh keyakinan. Permainan besar ini sudah dimulai, dan semua bidak catur kini sudah berada di posisinya masing-masing. Rania hanya perlu menunggu saat yang paling tepat untuk memberikan kejutan terakhir yang akan menghancurkan seluruh kebohongan mereka dalam sekejap mata. Ia bersyukur karena Allah telah memberikan kekuatan untuk menghadapi semua pengkhianatan ini dengan kepala tegak. Sekarang, saatnya bagi para penipu itu untuk merasakan akibat dari perbuatan jahat yang mereka tanam sendiri. Bima dan Anita tampak begitu asyik di ruang tamu, seolah-olah dunia hanya milik mereka berdua. Bima dengan bangganya menunjukkan beberapa botol minuman mahal yang biasanya hanya ia keluarkan saat ada tamu penting. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa wanita yang ada di pelukannya itu terus melirik ke arah jam dinding dan beberapa kali memeriksa ponselnya dengan sembunyi-sembunyi. Anita sebenarnya sedang memberikan kode kepada Riko, suaminya, yang saat itu sudah berhasil masuk ke dalam ruang kerja Rania melalui jendela samping yang memang sengaja ditinggalkan tidak terkunci oleh Rania. Di apartemen Laura, suasana terasa sangat tegang. Rania melihat melalui layar monitor bagaimana Riko dengan sangat lihai mulai membongkar bingkai foto besar di dinding ruang kerjanya, tempat di mana brankas itu berada. Riko tampak sangat profesional. Ia menggunakan alat pendengar khusus untuk mencari kombinasi angka brankas tersebut. Rania hanya tersenyum kecut melihat pemandangan itu. Ia tahu betul bahwa di dalam brankas itu tidak ada uang tunai miliaran rupiah atau perhiasan berharga seperti yang dibayangkan oleh para penipu tersebut. Di dalamnya hanya ada tumpukan kertas kosong dan sebuah alat pelacak GPS yang sudah terhubung langsung ke sistem kepolisian. Rania kemudian menoleh ke arah 2 petugas polisi berpakaian preman yang duduk di sebelah Laura. Ia memberikan isyarat bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk bergerak. Dengan tenang, Rania mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Ia hanya mengucapkan satu kalimat singkat, yaitu lakukan sekarang. Detik itu juga, beberapa mobil polisi yang tadinya bersembunyi di balik rimbunnya pepohonan di sekitar komplek perumahan, mulai bergerak merapat menuju rumah Rania tanpa membunyikan sirine agar tidak menimbulkan kegaduhan prematur. Kembali ke dalam rumah, Riko merasa sangat senang karena akhirnya pintu brankas yang berat itu terbuka dengan suara klik yang sangat pelan. Ia membayangkan hidup mewah dengan hasil curiannya malam ini. Namun, saat ia menarik laci brankas tersebut, wajahnya mendadak pucat pasi. Tidak ada emas, tidak ada uang, hanya ada selembar kertas bertuliskan sebuah pesan pendek, yaitu selamat datang di jebakan saya.
Belum sempat Riko mencerna apa yang terjadi, pintu ruang kerja itu ditendang terbuka dengan sangat keras. Beberapa petugas polisi langsung merangsek masuk dengan senjata lengkap, membuat Riko tidak berkutik dan hanya bisa mengangkat tangan tinggi-tinggi dengan tubuh yang gemetar hebat. Suara keributan dari arah ruang kerja itu tentu saja mengejutkan Bima dan Anita yang sedang asyik di ruang tamu. Bima langsung berdiri dengan wajah bingung, mengira ada perampok yang masuk rumahnya. Ia mencoba bersikap gagah di depan Anita dengan berteriak menanyakan siapa yang berani masuk rumahnya. Namun, langkah Bima terhenti seketika saat ia melihat sosok Rania berjalan masuk melalui pintu depan dengan langkah yang sangat tenang namun sangat berwibawa. Di belakang Rania, tampak Laura dan beberapa petugas polisi lainnya yang langsung mengamankan Anita sebelum wanita itu sempat melarikan diri. Wajah Bima yang tadinya merah karena amarah, seketika berubah menjadi putih pucat seperti kertas. Ia menatap Rania dengan mata yang terbelalak, seolah-olah melihat hantu di tengah malam. Ia mencoba bicara, namun lidahnya terasa keluh dan tenggorokannya mendadak sangat kering. Anita sendiri hanya bisa tertunduk lesu saat polisi memborgol tangannya. Ia menyadari bahwa permainan mereka kali ini telah berakhir dengan sangat buruk. Rania berdiri tepat di depan Bima, menatap suaminya itu dengan tatapan dingin yang belum pernah Bima lihat sebelumnya. Tidak ada lagi rasa cinta atau kelembutan di mata Rania, yang ada hanyalah kekecewaan yang sangat mendalam dan ketegasan yang luar biasa. Bima mencoba mendekat dan meraih tangan Rania, berusaha mencari alasan atau kata-kata manis untuk membela diri. Ia mulai meracau, mengatakan bahwa semua ini adalah salah paham dan Anita hanyalah seorang teman yang sedang butuh bantuan. Rania hanya terdiam mendengarkan setiap kebohongan yang keluar dari mulut Bima. Ia merasa sangat kasihan melihat suaminya yang begitu pengecut, bahkan di saat ia sudah tertangkap basah sepenuhnya. Rania kemudian melirik ke arah Riko yang sedang digiring keluar oleh polisi melewati ruang tamu. Saat itulah, Rania mengungkapkan kebenaran yang paling menyakitkan bagi Bima, yaitu bahwa Anita dan Riko adalah pasangan suami istri yang selama ini hanya memanfaatkan Bima untuk mendapatkan akses ke rumah dan hartanya. Bima terpaku, egonya hancur berkeping-keping saat menyadari bahwa wanita yang ia anggap sangat mencintainya itu ternyata hanya menganggapnya sebagai mangsa yang bodoh. Alhamdulillah, kebenaran ini akhirnya terungkap tepat pada waktunya sebelum semuanya terlambat. Bima jatuh terduduk di lantai yang dingin, kedua tangannya gemetar hebat saat menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Ia menatap Anita yang kini hanya bisa memalingkan wajah, tidak ada lagi tatapan manja atau kata-kata manis yang biasanya keluar dari bibir wanita itu. Di sisi lain, Riko terlihat sangat marah dan terus mengumpat saat petugas polisi membawanya keluar dari ruangan. Bima merasa seolah dunia di sekitarnya runtuh seketika, semua kemewahan dan petualangan cinta terlarang yang ia bayangkan ternyata hanyalah sebuah skenario jahat untuk menghancurkannya. Rania menarik napas panjang, ia merasakan beban berat yang selama ini menghimpit dadanya perlahan-lahan mulai terangkat. Ia memandang suaminya dengan rasa iba yang sangat tipis, jauh lebih banyak rasa muak yang ia rasakan sekarang. Bima mulai merangkak mendekati kaki Rania, air matanya tumpah tidak terbendung. Lelaki itu memohon-mohon agar Rania memaafkannya, ia berjanji akan memperbaiki semuanya dan memutuskan hubungan dengan siapapun. Bima bersumpah demi Allah bahwa ia hanya hilaf dan terjebak oleh kelicikan Anita dan suaminya. Namun, Rania hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang penuh dengan kepahitan. Ia mengatakan kepada Bima bahwa kehilafan itu terjadi satu kali, namun apa yang dilakukan Bima adalah pengkhianatan yang terencana dengan sangat rapi. Rania mengingatkan Bima tentang pesan di telepon genggamnya, tentang bagaimana Bima merasa bangga bisa membohongi istrinya demi bertemu dengan wanita lain. Rania juga mengungkapkan bahwa ia sudah mengetahui tentang kamera tersembunyi yang diselipkan di dalam paket kopi bubuk tempo hari.
Ia menjelaskan bahwa semua bukti perselingkuhan dan rencana pemerasan itu sudah terekam dengan sangat jelas dan kini berada di tangan polisi. Bima terdiam 1000 bahasa. Ia tidak menyangka bahwa istrinya yang selama ini terlihat lembut dan penurut bisa bergerak sejauh ini tanpa ia sadari sedikit pun. Ia merasa sangat kecil di hadapan Rania. Dengan suara yang sangat tenang namun sangat tegas, Rania mengeluarkan sebuah map coklat dari dalam tasnya. Ia meletakkan map itu di atas meja tamu, tepat di hadapan Bima yang masih bersimpuh di lantai. Rania mengatakan bahwa itu adalah surat perceraian yang sudah ia tanda tangani. Rania menegaskan bahwa ia tidak ingin lagi ada kebohongan di dalam hidupnya. Ia meminta Bima untuk segera mengemasi barang-barangnya malam itu juga. Mendengar hal itu, Bima mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa rumah ini adalah milik mereka berdua. Namun, kalimat Bima langsung dipotong oleh Rania dengan sangat telak. Rania mengingatkan suaminya bahwa rumah ini, mobil yang ia pakai, bahkan aset-aset lainnya adalah harta warisan dari orang tua Rania dan semuanya atas nama pribadi Rania. Bima tidak memiliki hak sepeser pun atas rumah tersebut. Wajah Bima kembali memucat, ia menyadari bahwa malam ini ia tidak hanya kehilangan istrinya, tetapi juga kehilangan semua kenyamanan hidup yang selama ini ia nikmati secara cuma-cuma. Ia benar-benar telah kehilangan segalanya karena nafsu dan kesombongannya sendiri. Petugas polisi kemudian membawa Anita dan Riko ke kantor polisi untuk proses hukum lebih lanjut. Suasana rumah yang tadinya penuh ketegangan perlahan menjadi sunyi. Rania menatap Bima untuk terakhir kalinya. Ia meminta Laura untuk membantu memastikan Bima membawa barang pribadinya saja dan segera meninggalkan rumah. Tidak ada lagi air mata yang keluar dari mata Rania. Ia merasa sudah cukup menangis dalam diam selama beberapa hari terakhir. Ia merasa bangga pada dirinya sendiri karena berani mengambil keputusan sulit ini demi harga dirinya sebagai seorang wanita. Sesaat setelah Bima melangkah keluar dari pintu rumah dengan koper besarnya, Rania langsung mengunci pintu tersebut dengan sangat rapat. Ia menyandarkan tubuhnya di balik pintu, memejamkan mata, dan mengembuskan napas lega yang sangat panjang. Alhamdulillah, semua drama ini akhirnya selesai. Ia tahu bahwa hari-hari ke depan tidak akan mudah, namun ia merasa jauh lebih tenang karena tidak ada lagi duri di dalam daging yang selalu menyakitinya. Rania berjalan menuju kamarnya. Ia ingin beristirahat dengan sangat nyenyak, menyambut hari esok yang jauh lebih jujur dan lebih bahagia tanpa ada lagi bayang-bayang kebohongan di hidupnya. Keadilan telah tegak, dan ia siap memulai lembaran baru yang benar-benar bersih.